Selamat datang di channel kecil ini yang membahas tentang alur cerita film-film seru yang belum dirilis atau belum ditayangkan. Channel ini akan sedikit memberi gambaran atau bocoran tentang film yang akan dirilis tahun depan. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari subscribe channel ini supaya bisa berkembang ke depannya. Terima kasih. Kali ini Mimin akan melanjutkan part film Martial Universe Season 4, sebagaimana kita ketahui bahwa Martial Universe sekarang sudah memasuki Season 4, tetapi untuk kita bisa menonton versi asli dari film Martial Universe Season 4 itu kita harus menunggu tahun depan untuk perilisan film aslinya. Dan untuk teman-teman jika ingin memahami isi video di channel ini, mari tonton part demi part yang ada di channel ini agar tidak gagal paham dan bisa memahami isi video selanjutnya. Karena video selanjutnya yang Mimin akan upload akan berkaitan dengan video di part sebelumnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Tablet kuno mengeluarkan lingkaran pusaran energi terus-menerus terbentuk di atas tablet kuno. Beberapa kelompok orang yang tergesa-gesa keluar dari pusaran dengan ketakutan. Setelah orang-orang itu keluar, tiba-tiba bayangan berwarna merah api terbang keluar dan segera muncul di langit. Itu Lindong yang berhasil melarikan diri dari kerangka misterius itu. Sepertinya 4 klan besar, kultus wayang dan faksi lainnya sudah mundur. Lindong duduk di harimau kembali saat ia mengamati sekelilingnya. Saat ini, ada sangat sedikit orang di sekitar tablet kuno. Faksi-faksi yang telah melarikan diri dari ruang tablet kuno telah dengan cepat meninggalkan daerah ini. Namun itu lebih baik kalau mereka telah pergi. Karena kondisi Lindong saat ini tidak baik karena telah menggunakan semua kekuatannya dalam berhadapan dengan kerangka misterius. Dia masih khawatir bahwa situasi akan menjadi sedikit merepotkan jika Teng Lei dan yang lainnya menunggunya di luar. Lindong, sekarang apa yang kamu rencanakan sekarang? Mari kita cari tempat untuk istirahat dan memulihkan kondisi kita terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama mereka pun bergegas meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat yang jauh. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka pun menemukan daerah yang aman untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan. Lindong, aku akan segera memperbaiki roh iblis kelelawar naga darah yang telah kudapat, tolong lindungi aku. Sementara Little Marten mulai memperbaiki roh iblis kelelawar naga darah, Little Flame juga melepaskan raungan rendah dan berbaring di tanah. Saat dia menatap Marten dan harimau memasuki kondisi budidaya, Lindong hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil simbol wayang kelas tinggi sebelum dengan santai melemparkan beberapa ribu pil yuan murni ke dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk menjaga tempat ini. Setelah melakukan ini, Lindong menghela napas lega sebelum dengan lembut menutup matanya dan secara bertahap memasuki kondisi budidaya. Kultivasi Lindong berlangsung setengah hari sebelum berakhir. Ketika dia membuka matanya, Little Marten dan Little Flame masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Penantian ini berlangsung selama 5 hari penuh. Selama 5 hari ini, Little Marten dan Little Flame memang tidak menunjukkan aktivitas apapun. Pada hari kelima, mereka pun mengakhiri budidaya mereka. Little Marten dan Little Flame sekarang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tidak dipungkiri dengan kemajuan mereka berdua ini akan menjadikan Lindong semakin sulit untuk dikalahkan. Setelah Lindong merasa bahagia atas perubahan Little Marten dan Little Flame yang bertambah kuat, kini saatnya Lindong pergi ke tujuannya, yaitu ke kota boneka. Lindong, apa rencanamu sekarang? Tanya Marten. Sudah waktunya untuk menemukan masalah. Kita akan pergi ke Great Puppet City. Kamu akan mencari Teng Lei? Ya, selama 2 hari terakhir kamu berkultivasi, aku sudah mengumpulkan beberapa informasi. Setelah Teng Lei meninggalkan Great Ancient Desolate Plains, dia tetap di Great Puppet City. Orang tua bernama Huagu itu juga pasti ada di sana kan? Orang tua itu mengambil keuntungan ketika aku lemah untuk benar-benar melukai aku sebelumnya. Jika kita bertemu saat ini, aku pasti akan memastikan bahwa Fog lama itu terbelah menjadi 2. Ya, pasti orang tua itu ada di sana. Aku juga tidak akan memaafkan perbuatannya yang sudah melukai kalian berdua.
Kota boneka besar dianggap sebagai salah satu cabang yang lebih penting dari sekte wayang sadis, dan ada banyak praktisi kuat di dalamnya. Namun, Lindong saat ini tidak sedikit pun takut. Setelah semua, hanya kekuatannya saat ini saja sudah cukup untuk dengan mudah membunuh praktisi tahap Ki Creation canggih. Bertambah kekuatan Little Flame dan Little Marten sekarang sudah lebih kuat dari sebelumnya, itu pasti akan menyulitkan mereka untuk mengalahkan Lindong. Ayo cepat pergi, kali ini kita punya dendam untuk dituntaskan. Lindong tanpa basa-basi lagi, mereka terbang untuk menuju Great Puppet City. Sekarang waktunya untuk membuat Teng Lei membayar hutang-hutangnya. Di aula, beberapa praktisi kultus wayang mengerikan berkumpul, dan di depan mereka adalah Teng Lei. Di sebelah kiri dan kanannya ada beberapa sesepuh tokoh sakti dan Huagu juga di antara mereka. Aku mendengar bahwa pemimpin kultus muda telah memperoleh seni bela diri kelas 9 di ruang tablet kuno kali ini. Itu benar-benar membuat orang iri. Di aula, seorang tetua tersenyum ke arah Teng Lei, senyum mantan dibumbui dengan sedikit sanjungan. Setelah mendengar ini, senyum juga muncul di wajah Teng Lei. Seni bela diri kelas 9. Bahkan di seluruh Ghastly Puppet Cult mereka, itu bisa dianggap sebagai tingkat atas. Fakta bahwa ia telah memperolehnya kali ini tidak diragukan lagi akan menjadi peningkatan yang ekstrim untuk kekuatannya. Aku mendengar bahwa Lindong telah memperoleh seni bela diri tingkat manifestasi. Bagaimana seni bela diri semacam itu bisa menjadi sesuatu yang dapat disentuh oleh anggota generasi muda? Jika kita membandingkan bakat seni bela diri, dia bahkan tidak layak untuk membantu Tuan Kultus Muda memakai sepatunya. Pria paruh baya lainnya membuka mulutnya untuk berkomentar. Ketika dia mendengar kata-kata ini, senyum Teng Lei menjadi sedikit lebih lemah. Ini adalah nama yang sangat dibencinya. Tidak hanya wayang simbol kelas tinggi, yang seharusnya menjadi miliknya, direnggut, Lindong juga tiba-tiba memperoleh seni bela diri manifestasi. Peristiwa ini benar-benar membuat Teng Lei merasa sedikit marah. Omong kosong, dia beruntung dia harus mati di ruang tablet kuno. Kalau dia tidak mati, aku pasti akan menderita sampai dia memohon kematian. Ekspresi Huagu menyeramkan ketika dia mengatakan dengan berbisa. Tidak perlu marah tetua Huagu, anak itu sudah mati, pada saat itu kami telah menutup celah di ruang angkasa dan meninggalkan Lindong di ruang tablet kuno, aku yakin dia pasti sekarang sudah mati sekarang. Kami tiba-tiba menemukan istana bawah tanah itu selama perjalanan ruang angkasa kuno ini. Sayang sekali bahwa mayat itu terlalu kuat. Ketika kami kembali ke markas, aku akan melaporkan hal ini kepada ayah, dan ketika ruang tablet kuno dibuka sekali lagi, aku pasti harus mengumpulkan semua praktisi yang kuat dan memasuki ruang tablet kuno. Teng Lei dengan menyesal berkata, di dalam istana bawah tanah ada sejumlah besar pil Yuan dan pil Nirvana. Jika kult puppet mereka bisa mendapatkan ini, kekuatan mereka pasti akan melambung. Bahkan untuk melampaui 4 klan besar akan mudah. Ketika mereka mendengar kata-kata Teng Lei, orang-orang di bawah segera merespons. Untuk sesaat, sanjungan memenuhi seluruh aula. Teng Lei, temanmu ada di sini untuk dikunjungi, lebih baik kau ke sini dan temui aku. Sebuah teriakan keras seperti tepuk tangan tiba-tiba terdengar di langit di atas kota boneka besar. Suasana ramai tiba-tiba berhenti, dan semua orang di aula termasuk Teng Lei tertegun. Segera setelah itu, ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Siapa yang sebenarnya punya nyali untuk memprovokasi kultus wayang mengerikan mereka di kota boneka besar, kurang ajar. Orang pertama yang mengetahui adalah Huagu. Dia praktis membenci Lindong secara maksimal, karenanya, dia sangat akrab dengan suara Lindong. Lindong, bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata ini, Teng Lei terkejut saat dia dengan suara terkejut mengucapkan. Bagaimana mungkin Lindong selamat dari pengejaran mengerikan kerangka misterius? Kultus boneka tidak pernah terprovokasi sedemikian rupa di depan seluruh kota. Kumpulkan semua orang, kali ini aku ingin memastikan bahwa orang ini tidak dapat melarikan diri dari sini. Menanggapi niat membunuh yang memancar di aula, kilatan ganas melintas di mata Teng Lei saat ia tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dari aula. Apakah benar itu Lindong? Dengan wajahnya yang cantik saat ini penuh keheranan saat dia menatap sosok yang sudah dikenalnya mengapa Lindong bisa selamat dari kerangka misterius. Orang ini benar-benar mencari kematian. Ini adalah Great Wayang Kota. Praktisi kultus boneka mengerikan yang ditempatkan di sini sama banyaknya dengan awan.
Bocah ini praktis membawa kematiannya sendiri. Di sekitar Muqian Qian, wajah para praktisi sekte iblis besar juga penuh keheranan saat mereka berbisik. Orang ini, apa sebenarnya yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar berencana menantang semua praktisi kultus wayang mengerikan di kota boneka ini? Alis hitam Muqian Qian mengerut saat dia menatap sosok Lindong di langit. Orang apa itu? Siapa yang sebenarnya berani memprovokasi kultus wayang mengerikan di Grid Wayang Kota? Tidakkah dia tahu bahwa Ghastly Puppet Cult memiliki divisi cabang yang terletak di tempat ini? Sepertinya itu Lindong. Lindong? Lindong itu, yang dianggap telah melukai Huagu. Anak itu pasti sudah gila kalau dia memilih untuk datang ke sini dan menimbulkan masalah. Apa yang kamu tahu tentang orang itu? Aku mendengar bahwa Lindong ini sebelumnya mengalahkan jenius Wang Clan, Wang Yan di Grid Desolate Ancient Table. Bahkan, di dalam domain tablet, ia mampu bertarung melawan semua praktisi Wang Clan yang elit. Ya, pada kenyataannya, dia bahkan menerima manifestation martial arts yang lebih baik daripada yang diterima oleh jenius Lin Clan yang terkenal, Lin Langtian. Pria ini bukan hanya keberanian tetapi dia sangat berbakat. Menurut pendapat aku, bahkan Teng Li dari Ghastly Puppet Cult, Muqian Qian dari Great Devil Sect dan Wu Qi dari Martial Alliance tidak bisa memegang lilin padanya. Tidak mungkin. Apakah dia sebenarnya sangat kuat? Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Lindong ini selalu berselisih dengan Ghastly Puppet Cult. Sekarang dia memilih untuk berani melangkah maju, kali ini pasti akan mengakibatkan pertarungan hebat. Oke teman-teman, untuk alur cerita di part ini cukup sampai di sini dulu, dan tonton part selanjutnya hanya di channel ini. Tonton dan ikuti terus channel ini supaya bisa berkembang ke depannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya agar Mimin bisa lebih semangat lagi untuk membuat alur ceritanya. Terima kasih.